Assalamualaikum semua. Saat ini kita sedang berada di Pasar Aur Bukit Tinggi. Pasar yang merupakan pusat grosir terbesar di Sumatera Barat. Pasar yang memiliki banyak cerita sukses orang-orang di dalamnya. Termasuk juga cerita sukses seorang ibu dengan 4 orang anak pemilik toko Puput Mukena. Nama saya Puput, saya pengelola bordir dari tahun 2004 sampai sekarang. Kalau ngelola di rumah, terus kalau udah siap baru dibawa ke pasar gitu. Saya dulu baru-barunya 2004 beli bahannya 1 kayu dulu, baru-baru mulai 5 potong, terus diorder ke pasar-pasar sebelumnya jualan di sini kan. Terus dibawa ke pasar, ke Padang, Pasar Raya, Pekanbaru, ordernya dikit-dikit, terus tambah modal, dikit-dikit juga ada ansur-ansur, siap 10 dibawa juga ke pasar. Dari itu dulu mulainya karirnya, terus sampai 2006 baru nyoba di Aur Kuning jualannya. Terus jualannya di kaki lima dulu di Auri sebelum di toko ini. Terus udah dapat rezeki dikit-dikit, jadi tambah jualannya sampai dapat toko di sini tahun 2005 tahun. Udah berapa ya? 5 tahun sekarang di sini. Tahun 2022 sekarang udah 2015 baru dapat di sini tempatnya. Pas toko di sini kita nyoba-nyoba jualan barang, jadi ambilnya ke Jawa gitu untuk grosir. Ya sedikit-dikit alhamdulillah sampai sekarang. Usaha beginilah sekarang. Yang bikin mukena ini kan ini dijahit dulu baru jadi mukena. Itu ini punya anggota berapa orang nih? Kalau anggota banyak yang di luar, susah yang hitungnya, mungkin 100 orang ada mungkin. Tapi yang banyak daerahnya daerah Maluku, itu Kamang, yang jahit kerancang itu Payakumbuh. Cuman jahitnya karena lama kan harus banyak anak jahitnya gitu. Paling satu siapnya seminggu kalau yang bunga kecil. Kalau yang bunga besar yang upahnya 400.000 siapnya 1 bulan. Lama bikinnya jahitnya gitu. Makanya anak jahit harus dibanyakan. Untuk modal awal Uni jualan ini berapa modal awal Uni kira-kira dulu tahun 2004 itu? Kalau modal cuman dikit dulu, paling 2 bal kain lah, nyoba-nyoba aja dulu karena dulu kan kita nggak ada kerjaan. Terus coba-coba namanya bikin jilbab itu, terus susah jual jilbabnya. Terus kita beli bahan untuk mukena, ada teman ngajak kan, kita beli bahan 2 kayu, terus kita bikin dikit-dikit, bahannya cuma dikit, paling berapaan lah gitu. Sedikit aja dulu, terus kembang-kembang lama, kembang-kembang kita kumpul-kumpul kan, baru bisa dibikin banyak gitu. Banyak juga punya anak jahit di lapangan, jahit bordir gitu, renda ada juga. Bordir yang paling banyak saya bikin bordir kerancang langsung buatan Bukit Tinggi asli gitu, kerancang mesin hitam. Jadi anak jahit saya banyak yang di luar, di lapangan. Terus kita cari anak jahit ke rumah-rumah gitu, anak jahitnya. Terus kalau kita Senin Selasanya motong bahan di rumah. Terus kalau keranjang itu banyak kerjaannya ya,
dipotong dulu, terus dikasih sama anak jahit, dikasih bunganya, dijemput ke rumah juga, terus sudah siap dikerancang lagi, terus dipasang lagi kepalanya gitu. Lama prosesnya kalau yang kerancang, karena lama. Kita juga bikin yang renda juga yang biar cepat siap kan, walaupun untungnya dikit-dikit, tapi kerjaannya cepat juga gitu. Terus sekarang ada juga jualan yang bahan-bahan murah kayak gini, yang Bali, ada yang 70.000 kita jual untuk grosirnya. Harga grosir juga kita jual 70.000, ada yang mahalnya juga gitu. Ya begitulah sampai sekarang usaha kita, dari ngolah sedikit-sedikit sampai bikin renda, sekarang jualan jadi, sampai sekarang alhamdulillah lah. Ini kan jadi pemicu Uni bagi orang lain melihat perjuangan Uni dalam berjualan. Jadi Uni tentu punya strategi usaha itu. Jadi kalau bisa dikasih tahu strategi Uni dalam berusaha. Strateginya kita harus ramah, jualannya jujur, nggak boleh mahal-mahal jualnya, harganya untungnya cuma dikit-dikit, yang penting laku, itu aja kuncinya. Itu berarti untungnya ngambilnya dikit. Iya. Harus ramah, jujur, harus sabar gitu. Harus sabar. Orang membelinya, orang konsumen. kadang udah dipesan bikinkan itu, katanya nggak jadi diambilnya, kita sabar aja, mana tahu ada yang lain rezekinya gitu aja. Kalau kita jualan harus sabar. Jadi sekarang kan omset ini udah lumayan, itu kira-kira dalam hitungan kalkulasi dalam seminggu itu bisa nih omsetnya berapa? Kalau sekarang nggak menentu, karena udah mulai sepi kan. Kalau rata-rata alhamdulillah lah. Dalam seharinya berapa ya, kalau dikasih 5 dikumpul semuanya mungkin juga. Kira-kira berapa itu nih kalau setiap hari? Setiap hari, kalau sekarang memang jual belinya paling 5 jutaan seharinya. Kalau orang ramai alhamdulillah banyak. Kalau dia grosir. Demikianlah sahabat, perjalanan hidup seorang ibu puput. Alhamdulillah, usaha yang dibangun beliau dari modal awal yang kecil sekarang sudah semakin berkembang. Kesuksesan adalah suatu hal yang kontroversial dan menyenangkan untuk dibicarakan. Bukan hanya karena pendapatan yang besar saja, tetapi juga fakta bahwa orang-orang sukses dapat mewujudkan gaya hidup yang mereka impikan. Sukses tidak terjadi secara tiba-tiba. Orang-orang sukses juga merupakan manusia biasa, seperti manusia yang lain. Yang membedakan adalah mereka melakukan hal-hal berbeda dalam hidup mereka. Hadapi rintangan dan jangan pernah hilang harapan. Karena ketika kamu memiliki harapan, disitulah kamu memiliki masa depan. Bermimpilah untuk sukses, tetapi kamu harus bangun untuk mewujudkannya. Sekian sahabat dari Alarik Andalas Channel. Bye-bye.